Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel Situs Edukasi. Kali ini kita coba update soal P3K Guru SD. Ini merupakan soal yang kami dapatkan dari vendor-vendor dan tentu rekan-rekan dari yang Kemendikbud. Dan alhamdulillah setelah kita mengupdate dan setelah soal-soal yang kita bahas kemarin, ada dari subscriber juga menyatakan bahwa dia bersyukur bisa menonton dan banyak keluar ternyata yang kita bahas di video channel Situs Edukasi ini. Oleh karena itu, kami akan terus update soal P3K Guru SD, Guru SMP, Guru SMK, semua jurusan di sini tentunya. Oleh karena itu, silakan teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe serta share ke teman-temannya ketika ini ya banyak yang belum tahu terkait channel Situs Edukasi ini. Oke, di sini kita coba update dulu soal P3K Guru SD. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang meminta, Mas, tolong dong update soal P3K Guru SD atau guru kelas ya, yang jurusan PGSD. Ini merupakan bocoran yang kami dapatkan dari teman-teman yang lainnya tentu, karena terkait seri P3K itu belum juga kunjung tampil teman-teman ya, padahal itu yang kita tunggu ternyata tidak sesuai yang kita harapkan. Oke, di sini saya coba tunjukkan testimoni yang dinyatakan sama para subscriber kita. Beliau menyatakan di sini bahwa ya kemarin dia simulasi atau tryout P3K, soal dari Bapak banyak yang keluar. Nah ini resmi, silakan kalau misalkan teman-teman tidak percaya silakan bisa hubungi nomor ini ya. Ini nomor yang dihubungi dan itulah beliau yang menyatakan bahwa yang kita bahas di channel Situs Edukasi ini ternyata banyak sekali yang keluar. Oleh karena itu terus update dan pantengin terus untuk channel Situs Edukasi ini. Nah, di sini langsung saya masukkan di grup ya. Buat teman-teman yang masuk di grup, silakan. Di grup Telegram juga sudah kita buatkan. Di situ sudah 4.000-an yang gabung dan itu alhamdulillah kita berbagi secara gratis, teman-teman ya. Oke, ini dia testimoni dari subscriber kita terkait soal-soal yang kita bahas ini biar lebih jelas, biar lebih abdol begitu, teman-teman ya. Kita tunjukkan dari testimoni hasil screenshot di WhatsApp kita. Oke, kalau begitu langsung kita coba bahas soal nomor 1 untuk updatean soal guru kelas. Kita bacakan. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan, dan E. Mengingatkan motivasi. Yuk teman-teman, yang mana jawabannya nih? Untuk kasus seperti ini, ketika Anda sebagai seorang guru mengajukan pertanyaan dengan tujuan mereka mengingatkan atau mereview pelajaran yang sudah disampaikan minggu kemarin atau pelajaran pada pertemuan sebelumnya. Oke, apakah A, B, C, D, atau E? Yaps, kalau sudah kita lihat dan cek jawabannya adalah jawabannya adalah D, teman-teman ya. Kenapa D jawabannya? Karena di sini tentu ketika guru mengaitkan atau mempelajari pelajaran materi sebelumnya itu dia membuat kaitan ya. Karena setiap materi yang sebelumnya, yang pertemuan sebelumnya atau minggu lalu yang kita sampaikan itu ada keterkaitan dengan materi yang kita sampaikan pada hari ini. Nah, sehingga jelas sekali, jadi itu termasuk kegiatan membuat kaitan ya antara pelajaran yang ini sama yang ini. Jadi ada keterkaitan setiap materi yang kita sampaikan, KIKD-nya itu menyatu, teman-teman ya. Oke, bagaimana kalau misalkan yang A, teman-teman? Yang A juga tidak pas karena memberikan acuan. Acuan itu kayak misalkan arahan gitu ya atau referensi, nah sehingga tidak tepat juga. Yang B juga ini tidak ada kaitannya, yang C juga, yang E juga begitu ya. Mengingatkan motivasi, tidak ada kaitannya. Memang ada motivasi di dalamnya tapi tidak disebutkan secara khusus atau spesifik. Jadi yang paling tepat adalah yaitu D, teman-teman. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita next lanjut ke soal nomor 2. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional.
C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh. Nah, silakan teman-teman yang mana nih kira-kira jawabannya untuk soal nomor 2 ini. Ketika saya sebagai seorang guru atau Anda menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat, ya, bagaimana sikap Anda dan langkah awal kita yang tepat mengatasi itu seperti apa? Oke, kita lihat dan cek jawabannya adalah yaitu E, teman-teman. Memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Kenapa jawabannya yang E yang paling tepat? Karena di sini seperti yang kita ketahui dalam kasus atau pernyataan ini dinyatakan bahwa kesulitan belajar, ya. Kesulitan dalam belajar. Nah, di sini yang ditanyain langkah awal yang tepat mengatasi kesulitan itu seperti apa. Nah, tentu kita harus memberikan kesempatan, ya. Kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan meskipun prestasinya jelek. Nah, artinya apa? Ketika siswa itu dia memiliki nilai jelek atau tidak bisa menjawab, teman-teman jangan sampai mengatakan, oh kamu salah, oh kamu bodoh, itu salah, ya. Tapi berikan dia kesempatan, berikan dia peluang bahwa dia itu bisa. Ya, cari kata-kata yang jangan sampai menyalahkan dia, jangan sampai menyalahkan atau membodohkan siswa itu sendiri. Itu yang membuat siswa itu justru makin tidak mau belajar, bahkan tambah bodoh, teman-temannya. Oke, itu maksudnya, ya. Kalau yang A juga salah, B, C, D juga salah, teman-temannya. Itu tidak mengacu terhadap dunia siswa itu atau dunia peserta didik itu. Jadi bagaimana kita memasuki dunia mereka, kemudian paham dengan perkembangan usia mereka itu kayak gimana gitu. Yang namanya anak-anak ini kan guna anak-anak SD nih, peserta didik yang umur dari 7 tahun sampai 10 tahun. Tentu yang dari 7 sampai 12 tahun itu tentu harus kita sesuaikan dan mengerti dengan keadaan mereka. Yang mana pada kesulitan seperti ini, langkah awal yang kita mengatasinya adalah memberikan mereka pengalaman, memberikan materi yang menyenangkan, serta memberikan dia prestasi, menyukseskan, membanggakan, dan memotivasi dia biar dia itu makin belajar meskipun dia itu salah. Jelas ya? Oke, next kita lanjut ke soal nomor 3. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah dalam proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. Dan E. Ruang yang tersedia. Yuk teman-teman, yang mana jawabannya nih? Apakah A, B, C, D, atau E? Oke, kita lihat dan cek. Jawabannya adalah yaitu B. Kenapa B? Karena di sini perlu kita ketahui bersama bahwa ketika ada masalah atau melaksanakan diskusi pemecahan masalah dalam proses pembelajaran, itu kita harus mengacu terhadap rumusan masalah yang harus didiskusikan. Tentu ketika ada masalah itu lebih baik kita musyawarah. Ya, seperti diajarkan para nabi dulu itu, ketika ada masalah silakan musyawarah, berdiskusi, rumuskan masalahnya tentu dan harus kita diskusikan sehingga pasti ada titik terang solusi-solusi yang akan disampaikan sama peserta didik itu. Nah, sehingga faktor terpenting untuk mempertimbangkan seorang guru dalam pemecahan masalah ketika belajar itu adalah rumusan masalahnya seperti apa, dan itu yang kita diskusikan. Kalau waktu itu tidak tepat teman-teman ya, karena ini kan faktor penting nih. Kalau waktu kan bisa kapan saja begitu ya. Kalau misalkan juga yang C juga jumlah peserta didik mengikuti pembelajaran, itu tidak menjadi acuan bahwa kita bisa menyelesaikan masalah dalam jumlah siswa. Sedikit dan banyak itu tidak menjadi acuan atau patokan untuk menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran. Kemudian motivasi belajar siswa ini juga kurang tepat. Yang E juga ruang yang tersedia juga kurang tepat. Sehingga yang paling tepat adalah yaitu B teman-teman. Jelas ya? Oke.
Kalau sudah jelas, kita next, lanjut ke soal nomor 4. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Belajar kurang menghargai perbedaan individu siswa. E. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Yo teman-teman, yang mana ini ketika kita sebagai guru, teman-teman sudah mengajar di SD, saya rasa tahu ini ya, kemotivasi dan prestasi siswanya itu rendah. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan itu turun atau rendah gitu teman-teman? Apakah karena sarana prasarananya, atau mereka memang lebih dominan bermain ketika belajar, atau memang efek daripada orang tua tidak membimbing, atau mungkin karena individu, atau mungkin mereka karena belajar suka lebih cenderung ke belajar kelompok gitu teman-teman. Oke, kita tunggu, bisa dijawab dalam kolom komentar atau dalam hati Anda juga boleh sebelum kita jawab pada soal nomor 4 ini. Oke, kita lihat dan cek jawabannya adalah yaitu D. Nah, jadi yang paling tepat jawabannya D teman-teman. Kenapa D? Karena di sini dia lebih mengena terhadap hubungan emosional guru dan siswa. Nah, ketika seperti yang saya singgung pada soal nomor 2 tadi, bahwa bagaimana kita itu menghargai. Di sini kan ada kurang menghargai nih terhadap prestasi dan motivasi siswa. Nah, seperti saya katakan singgung tadi, bahwa ketika siswa peserta didik itu salah saja, itu wajib kita puji. Apalagi dia benar sedikit maupun benar sekitar ya 20%, itu harus kita anjung teman-teman ya. Karena dalam kondisi anak SD itu memang itu proses-proses untuk dibanggakan. Nah, itu salah satunya teman-teman ya. Jadi yang tepat pada soal nomor 4 ini adalah D. Ya, pembelajaran kurang menghargai. Kalau misalkan yang A ini juga kurang, tidak menjamin, tidak menjadi patokan ketika ada kurang kondusif atau prasarana. Banyak juga yang prasarananya kurang, itu bahkan prestasinya itu meningkat, motivasinya itu banyak gitu teman-teman. Apalagi yang B juga ini salah juga teman-teman ya. Yang C, yang E juga kurang tepat. Sehingga yang paling tepat adalah yaitu D teman-teman. Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal nomor 5. Tapi sebelum kita ke soal nomor 5, silakan teman-teman, saya mengharapkan pada soal nomor 5 ini teman-teman menjawabnya pada kolom komentar ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel Situs Edukasi, silakan jangan lupa subscribe-nya ya. Subscribe karena subscribe itu gratis, serta komen dan share ke teman-teman yang membutuhkan atau ke media sosial teman-teman yang teman-teman punya. Dan jangan lupa teman-teman yang nanti ketika ingin bergabung di grup Telegram, WhatsApp, silakan tinggalkan nomor WhatsApp-nya. Tapi syaratnya mohon subscribe channel ini karena subscribe itu gratis dan itu bisa menyebabkan teman-teman itu menjadi amal jariah kita bersama. Ketika banyak yang merasa terbantu dengan video ini, kemudian mendapatkan pahala, dan tentu pahalanya kita bisa mendapatkannya juga ketika teman-teman mau menge-share-nya ke teman-teman yang lainnya. Oke, itu dia ya. Oke, kami tunggu dari sekarang 3 detik untuk subscribe di bawah ini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Next, kita lanjut ke soal nomor. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar yang mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah, ini mengacu terhadap pembelajaran IT, daring luring menggunakan Telegram, WhatsApp, Zoom, dan sebagainya itu teman-teman. Oke, kita lihat opsi nomor A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Semua media pembelajaran sama cara memanfaatkannya. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. E. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Silahkan dijawab pada kolom komentar untuk soal nomor 5 ini. Karena di sini kami hanya membahas 5 soal saja, karena ini merupakan soal updatean terbaru untuk guru kelas, guru SD, guru PGSD. Dan teman-teman ketika merasa terbantu jangan lupa subscribe-nya ya. Dan silahkan kami tunggu di kolom komentar untuk soal atau jawaban pada soal nomor 5 ini.
Dan buat teman-teman yang ingin serius untuk lulus seleksi P3K tahun 2021 ini, jangan sampai kesempatan ini merugikan atau membuang waktu kita begitu saja teman-teman ya. Pastikan Anda sudah menyiapkan segala sesuatunya, menyiapkan perang, budget, waktu, tenaga, dan pikiran itu harus kita siapkan. Tapi alangkah baiknya waktu kita biar tidak sia-sia, tenaga kita dan budget uang kita itu tidak sia-sia. Silakan teman-teman bisa gabung di grup atau tes simulasi P3K, yaitu tesp3k.com. Di sini sudah diupdate sama teman-teman. Di sini kemarin yang ada itu ada 4 mapel, sekarang baru diupdate itu ada PEJOK, PAI, IPS, sama PPKN. Nah, silakan, ini merupakan soal khusus guru SD juga sudah ada teman-teman ya. Silakan tinggal dibayar. Ini ada bayar per tahunan, ada 100.000 biayanya, ada juga yang bayar 3 bulan, ada juga 2 bulan. Silakan teman-teman, karena syarat sukses itu kita harus mengeluarkan 3 hal. Pertama, waktu kita. Kedua, tenaga kita dan pikiran, serta yang terakhir adalah material. Nah, ketika teman-teman mau sukses harus bisa melengkapi yang 3 hal ini. Kita harus mengeluarkan budget kita. Masa sih kita tidak mampu hanya 100.000 untuk 12 bulan? Tentu saya rasa teman-teman sudah mampu ya. Kalaupun tidak ada uangnya, silahkan pinjam di teman-teman lain ya. Karena kita harus siap untuk menghadapi seleksi P3K ini yang tinggal menghitung beberapa minggu saja. Ya teman-teman, silakan tinggal gabung di sini, tinggal daftar ya, daftar seperti biasa. Nanti kalau teman-teman bingung bisa langsung menganukan komentar di link deskripsi ini, atau silakan teman-teman yang mau daftar langsung aja, sudah kami siapkan link deskripsinya di video ini teman-teman ya. Sudah kami siapkan, tinggal diklik, tinggal pilih jurusan apa yang mau teman-teman mau beli, mau fokuskan, kemudian lakukan pembayaran. Ada Bank BNI, Bank Mandiri, dan insya Allah semua bank sudah kami sediakan di sini. Oke teman-teman, itu dia terkait informasi buat teman-teman yang ikut simulasi atau sekaligus mendapatkan tryout di sini. Lengkap yang dilatih sama vendor-vendor sama ahlinya untuk guru P3K ini. Silakan teman-teman langsung cek di deskripsi video, daftar dan klik. Oke, itu dia informasinya, semoga bermanfaat. Terima kasih, syukron, thank you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.